Halo semua, kali ini kita akan membahas materi penyetaraan redox. Nah, pada kelas 10 semester 2 itu pernah diajarkan tentang redox juga. Cuma waktu itu hanya diminta menentukan siapa yang mengalami reduksi, oksidasi, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan diminta menyetarakan reaksi redox tadi. Penyetaraan redox ada dua macam, yakni menggunakan metode bilangan oksidasi atau metode Bilox, dan yang kedua adalah menggunakan cara setengah reaksi atau ion elektron. Nah, kita mulai dulu dari penyetaraan redox menggunakan metode Bilox. Sebenarnya prioritasnya ketika kita mendapatkan suatu reaksi redox, langkah pertama adalah cari yang berbilox 0. Nah, untuk menentukan suatu zat itu berbilok 0 itu caranya adalah satu, bisa kita lihat di situ ada suatu zat monoatomik. Mono artinya tunggal atau satu. Jadi, kalau di dalam suatu reaksi kita dapatkan zat yang berdiri sendiri, unsur berdiri sendiri seperti misalnya besi ya, solid di sini. Kemudian misalnya karbon ya. Kita tuliskan C gitu ya, solid, atau tidak harus padatan ya, misalnya gas mulia nih, saya contohkan di sini misalnya argon ya. Nah, argon adalah AR, itu wujudnya gas. Nah, ini semua berbilok 0 karena wujudnya di alam dalam wujud zat yang berdiri sendiri atau tunggal. Nah, kemudian selain monoatomik bisa juga yang berbilok 0 itu adalah zat diatomik. Di artinya 2, berarti ada di alam dalam wujud 2 tetapi harus sejenis. Jadi misalnya kalau ada unsur oksigen berarti kita tuliskan O2. Kemudian ada gas misalnya hidrogen berarti H2 atau gas nitrogen misalnya N2. Nah, ini diatomik dan berbilok 0 juga. Kemudian yang ketiga, bisa juga yang berwujud zat poliatomik. Poli artinya banyak, berarti banyak atom tapi tetap sejenis. Misalnya adalah fosfor. Di alam itu berwujud dalam wujud P4. Kemudian sulfur adanya di alam di situ S8. Nah, baik monoatomik, diatomik maupun poliatomik ini berbilok 0. Lalu yang kedua, ketika di dalam suatu reaksi tidak ada yang berbilok 0 bagaimana? Nah, misalnya kalau saya misalkan di sini tidak ada yang berbilok 0. Kemudian kita prioritaskan cari yang paling depan dulu ya ke dalam reaksi tadi. Misalnya ada MnO4-. Nah, di sini di dalam ion ini ada dua unsur. Maka prioritaskan cari yang depan yakni Mn ya, yang kita cari Mn-nya. Kemudian misalnya kita mendapatkan yang berbeda lagi. Nah, di sini yang ketiga. Nah, yang ketiga misalnya kita mendapatkan H2SO4. Di dalam H2SO4 ini ada 3 jenis unsur, H, S, dan O. Maka prioritaskan cari yang tengah. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi yang dimaksud? Nah, sebelumnya kita tentu saja harus menentukan dulu paling tidak hafal 4 golongan ini untuk bisa menentukan bilangan oksidasi dengan lancar. Yakni golongan 1A dengan bilangan oksidasi umumnya +1. Nah, di sini terdiri dari hidrogen, litium, natrium, kalium, dan seterusnya. Ini kalau kita singkat menjadi Herlina kawin, Robert CS frustasi. Ya. Kemudian untuk golongan 2A ini umumnya berbilok +2. Nah, dengan singkatan beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Nah, untuk golongan 6A umumnya berbilok +6 dengan muatan -2 ya. Kita singkat OSCTPO. Sementara yang terakhir golongan 7A berbilok -1 itu dengan singkatan Fuji Color berhadiah Intan. Nah, sekarang kita tentukan bilok dari misalnya di sini ada MnO4-. Nah, tadi saya bilang ketika ada 2 jenis unsur maka kita prioritaskan cari bilok yang depan. Nah, O-nya sendiri di sini
berbilok min 2. Maka kita bisa tuliskan di sini min 2 kita kalikan jumlah O di situ ada 4, berarti totalnya adalah min 8. Sehingga MN-nya lawannya plus 8. Karena tadi berasal dari sini nih, min 8, maka kita tuliskan MN-nya lawannya plus 8. Jangan lupa sambung dengan muatan di kanan atas, apa adanya. Jadi di situ min 1. Artinya plus 8 dikurangi 1. Berarti bilok MN dalam MnO4 minus adalah plus 7. Nah, sekarang kalau ada H2SO4, ada 3 jenis unsur. Berarti tadi prioritas kita tentukan yang tengah. Maka untuk menentukan S di sini, bilok unsur H sudah diketahui ya. Nah, bilok unsur H di sini karena H berada di dalam golongan 1A, umumnya kan plus 1. Maka kita bisa tuliskan di sini plus 1 kita kalikan jumlahnya 2. Sehingga di sini S-nya lawannya menjadi min 2. Oksigen itu seperti tadi ya, biloknya adalah min 2. Nah, min 2 kita kalikan 4 berarti menjadi minus 8. Maka untuk menentukan bilok S kita balik plus 8. Jadi bilok S di situ 8 dikurangi 2 adalah plus 6. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di sini kita diminta menyetarakan reaksi dengan suasana asam. Kita masih menggunakan metode bilok ya. Yang pertama tadi prioritasnya cari yang berbilok 0. Nah, di sini ada tidak yang monoatomik, diatomik, atau poliatomik? Tidak ada ternyata ya. Nah, maka ketika tidak ada kita prioritaskan dari depan. Di sini kita mendapatkan MnO, berarti ada 2 jenis unsur. Maka kita pilih yang depan, Mn ya. Untuk unsur Mn sendiri ya, Mn di sini berdasarkan O itu adalah min 2 biloknya. Sehingga bilok Mn adalah plus 2. Nah, kita lihat perubahannya Mn kita hubungkan dengan sesama Mn. Ingat yang dihubungkan harus dalam jumlah yang sama. Jadi Mn di sebelah kiri 1, kanan juga 1 berarti sudah sama. Kita hitung ya bilok Mn yang di sebelah kanan. Berdasarkan jumlah O-nya, jumlah bilok O itu adalah minus 2 ya. Kita kalikan di sini jumlahnya 4, jadi totalnya minus 8, maka Mn-nya adalah plus 8, lalu kita sambung dengan muatannya tadi minus 1. Oh, berarti bilok Mn di sini adalah ya plus 7. Perubahan dari 2 menjadi 7 itu mengalami kenaikan bilok atau kita kenal dengan nama oksidasi. Nah, naiknya sejumlah 5 satuan. Kita tuliskan saja di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah ada oksidasi berarti kita harus mendapatkan yang reduksi. Siapa yang reduksi? Kita lihat di sini ada 2 unsur lagi, Pb dan O. Maka prioritasnya tetap pilih yang depan. Jadi Pb dihubungkan dengan siapa? Sesama Pb. Oke, apakah jumlahnya sudah sama? Sudah, sama-sama 1 ya. Nah, untuk oksigen sendiri itu tadi min 2. Nah, minus 2 kita kalikan 2 adalah minus 4. Maka bilok Pb di sini adalah plus 4. Sementara untuk yang Pb2+, ini sebenarnya satu unsur tapi punya muatan. Jadi dia ion, berarti biloknya adalah plus 2. Maka plus 4 berubah menjadi plus 2 mengalami penurunan atau kita kenal dengan nama reduksi. Turunnya itu adalah 2. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menemukan seperti ini adalah samakan oksidasi dan reduksinya. Oksidasinya 5, reduksinya 2. Maka cara menyamakannya, yang 5 kita kalikan 2 ya, yang 2 kita kalikan 5. Nah, seperti ini. Lalu kita tulis ulang. Nah, kita tulis ulang ya dari depan. 2 MnO ya, kita kalikan 2 di situ. Lalu untuk PbO2 kita kalikan 5 PbO2. Lalu di sebelah kanan tanda panah di situ ada MnO4 kita kalikan 2 ya. 2 MnO4 minus, jangan lupa muatannya harus dituliskan. Kemudian
PB 12-nya kita kalikan 5. Nah, setelah kita tuliskan seperti ini, lalu kita lihat. Tadi ada asam, artinya suasana reaksi di sini dikehendaki asam. Asam itu identik dengan ion apa? Iya, ion H+. Maka langkah pertamanya adalah tambahkan H+, ya. Logikanya plus itu menambahkan, berarti harus di muatan yang kecil. Tambahkan ion H+ di muatan kecil. Nah, untuk menentukan muatan kecil besarnya bisa kita lihat dari sebelah kiri dan kanan panah. Kita hitung muatan totalnya, bukan lagi per unsur. Jadi misalnya MnO di kanan atas tidak ada muatan, berarti biloknya adalah 0 atau muatannya 0. Begitu juga dengan PbO2 di kanan atas juga tidak ada plus minus, maka muatannya juga 0. Artinya total di kiri adalah 0 muatannya. Sementara yang di sebelah kanan jangan lupa ini ada -1 tapi dikali 2 ya. Jadi dia muatannya -2. Lalu ini +2 dikali 5 berarti +10. Jadi muatan total di sebelah kanan itu adalah +8. Nah, mana muatan yang kecil? Tentu saja 0. Bagaimana caranya agar 0 menjadi 8? Kan kita tambah 8H+. Nah, di sebelah kiri tentunya ya, karena muatannya yang lebih kecil. Jadi di sini ditambahkan 8H+. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menambahkan H+, untuk menyamakan antara kiri dan kanan, kita harus menambahkan H2O. Di mana H2O ditambahkan? Tentu saja di tempat yang kekurangan H. Jadi tambahkan H2O di yang kekurangan H. Mana yang kekurangan H? Iya, di sebelah kanan. Nah, H2O kita tuliskan dulu di sebelah kanan sejumlah kekurangannya. Jadi di sebelah kiri total kalau kita hitung jumlahnya ada 8, maka di sebelah kanan juga harus 8. Di sini baru ada 2. 2 kali berapa biar menjadi 8? Tepat sekali kali 4. Nah, ini sudah selesai. Nah, untuk mengecek atau menentukan ini benar atau belum, untuk metode bilok sendiri, kita tentukan jumlah O di sebelah kiri nanti harus sama dengan jumlah O di sebelah kanan. Kita hitung terlebih dahulu. O di sebelah kiri 2, jangan lupa dikali koefisien. Lalu kita tambahkan 5 kali 2 itu adalah 10. Jadi total O di sebelah kiri ada 12 ya. Jadi kita hitung yang kanan. 2 kali 4 itu 8. Lalu kita tambahkan yang paling belakang ini 4. Nah, 8 ditambah 4 itu juga 12. Artinya jumlah O di sebelah kiri dan kanan sudah sama. Berarti reaksi ini sudah setara. Nah, soal nomor 2. Di sini cek dulu pertama kali mana yang berbilok 0. Ada tidak? Tidak ada ya. Ya, ketika tidak ada, kita mulai dari yang paling depan. Di sini ada 2 unsur di dalam ion Cr2O72-. Ketika ada 2 unsur, kita pilih yang depan, Cr-nya. Kita hubungkan dulu ya, Cr dengan sesama Cr. Pertama dicek dulu, sudah sama belum jumlahnya? Ternyata belum. Cr yang kiri 2, yang kanan 1. Berarti yang di sebelah kanan kita kalikan 2 terlebih dahulu seperti ini. Oke, kita menentukan yang Cr di sebelah kiri dulu. Oksigen, nah oksigen itu biloknya tadi -2. Kita kalikan 7 berarti -14. Maka Cr-nya pasti lawannya ya, +14. Jangan lupa disambung muatannya, dikurangi 2. Berarti berapa? +12. Jangan dibagi 2 karena nanti Cr yang di sebelah kanan ini sudah kita kalikan 2. Yakni biloknya +3 kali 2 adalah +6. Jadi perubahannya 12 menjadi 6 adalah mengalami penurunan atau kita kenal dengan nama reduksi. Berapa penurunannya? Iya, 6. Oke, itu untuk reduksinya. Sekarang untuk oksidasinya. Siapa? Kita temukan di sini C2O4 2-. Ada 2 unsur lagi, berarti pilih yang depan C-nya. Kita hubungkan dengan sesama C lagi. Nah, sudah sama belum jumlahnya? Ternyata belum juga. Yang di sebelah kanan masih 1 ya. Jangan lupa dikalikan 2 juga.
Oke, yang di sebelah kiri C-nya kita hitung. Oksigen adalah min 2 biloknya. Kita kalikan jumlahnya di situ ada 4. Berarti C di sini karena O-nya min 8 maka C-nya adalah lawannya plus 8. Jangan lupa disambung muatannya apa adanya dikurangi 2. Berarti berapa? Iya, plus 6. Untuk CO2 terakhir saja ya kita mengalikannya dengan angka 2 biar lebih mudah. Jadi kalau oksigen itu kan sebenarnya min 2 kita kalikan 2 jumlahnya berarti minus 4. Maka C-nya sebenarnya plus 4 tapi jangan lupa untuk kita kalikan dengan angka 2 di depannya sebagai koefisiennya. Jadi biloknya berapa? Iya plus 8. Dari plus 6 berubah menjadi plus 8, tentunya dia mengalami kenaikan atau oksidasi. Berapa kenaikannya? 2 satuan. Nah, sama seperti tadi, ini juga masih dalam suasana asam. Jadi, untuk reduksi 6 dan oksidasi 2, maka untuk menyamakannya yang 6, saya kalikan 1 saja ya, biar lebih sederhana. Nah, yang 2 kita kalikan 3. Tuh. Nah, setelah kita kalikan, kita tulis ulang ya. Jadi dari paling kiri karena dia dikalikan 1 saja, maka tetap ya. Jadi kita bisa tulis Cr2O7 2-. Kemudian untuk C2O4 2- kita kalikan 3. Nah, untuk yang di sebelah kanan tanda panah, Cr3+ kita kalikan 1 berarti tetap. Dan CO2 kita kalikan 3 berarti jadi 6 CO2. Masih ingat tadi untuk menentukan asam. Nah, asam itu tadi langkah pertamanya adalah tambahkan ion H+ ya di muatan yang kecil. Oke, kita hitung dulu muatannya. Yang di sebelah kiri tanda panah dulu. Ini adalah min 2 kali 1 ya, depannya koefisiennya 1 soalnya, berarti tetap min 2. Nah, kalau yang ini min 2 kali 3 berarti min 6. Maka total muatan di sebelah kiri adalah min 8. Sementara yang di sebelah kanan, kalau kita hitung muatannya adalah plus 3 kali 2 itu adalah plus 6. Untuk CO2 sendiri tanpa muatan berarti 0 biloknya ya. Muatan di kanan atas 0. Jadi penambahan H+ itu di muatan yang kecil tadi. Yang kecil adalah minus 8. Bagaimana caranya? Biar supaya minus 8 ini menjadi plus 6. Jangan lupa dia melewati angka 0 loh ya. Jadi harus ditambahkan 14 H+. Jadi di sebelah kiri kita tambahkan 14 H+. Nah, terakhir untuk menyeimbangkannya, kita tambahkan H2O di tempat yang kekurangan H. Mana yang kekurangan H? Tentu saja di sebelah kanan. Kita tambahkan H2O sejumlah H yang dibutuhkan. Kita membutuhkan 14 H, berarti 2 dikalikan 7. Nah, di sini kita tulis 7. Nah, sudah setara, tapi untuk mengetahui ini benar atau tidak, berarti harus dicek jumlah O di sebelah kiri dan jumlah O di sebelah kanan. Kita hitung dulu ya, O yang di sebelah kiri. Yang pertama yang ini, O ada 7. Lalu kita tambahkan 3 kali 4 itu 12. Berarti 7 tambah 12 adalah 19. Nah, yang di sebelah kanan itu O-nya 6 kali 2 itu 12. Kita tambahkan yang di belakang 7 kali 1 adalah 7. Berarti 12 ditambah 7 adalah 19. Nah, sama. Ketika sama, berarti reaksi ini sudah setara. Nah, untuk soal nomor 3 di sini suasana reaksi berada dalam suasana basa. Sama seperti yang asam tadi awalnya ya. Langkah yang pertama adalah tentukan dulu yang berbilok 0. Mana yang berbilok 0 tidak ada juga ya, maka kita mulai dari depan. Di sini kita temukan MnO4-. Berarti ada 2 jenis unsur, pilih yang depan, Mn. Kita hubungkan dengan sesama Mn. Jumlahnya sama belum? Sudah ya. Berarti kita tentukan Mn yang di sebelah kiri. Oksigen itu minus 2. Berarti kita kalikan jumlahnya di situ ada 4. Maka bilok Mn lawannya yakni
plus 8. Jangan lupa sambung apa adanya dengan muatan di kanan atas. Min 1, berarti biloknya Mn adalah plus 7. Nah, yang di sebelah kanan, MnO2, oksigen itu minus 2. Kita kalikan jumlahnya 2, jadi totalnya minus 4. Maka Mn di sini biloknya adalah plus 4. Dari plus 7 menjadi plus 4 itu mengalami penurunan atau kita kenal dengan nama reduksi. Turunnya adalah 3. Nah, ketika kita sudah menentukan yang mengalami reduksi, manakah yang mengalami oksidasi? Nah, di belakangnya kita dapatkan C2O4 2-. Ada 2 unsur juga, pilih yang depan. Nah, C di sini dihubungkan dengan sesama C. Apakah sudah sama jumlahnya? Ternyata belum ya. Yang di sebelah kanan jangan lupa kita kalikan 2 terlebih dahulu, seperti ini. Nah, untuk C yang sebelah kiri, ini oksigennya min 2, lalu kita kalikan 4, karena jumlahnya 4, berarti totalnya min 8, maka C-nya itu lawannya plus 8, sambung dengan muatannya apa adanya. Dikurangi 2, berarti berapa? Iya, plus 6. Sementara untuk CO2 sendiri, oksigen itu min 2, kita kalikan 2 ya. Nah, sehingga dia menjadi min 4, maka C-nya plus 4. Jangan lupa untuk mengalihkan dengan koefisien depan 2 di sini ya. Nah, 2-nya kita kalikan di sini sehingga bilok C di situ adalah plus 8. Jadi perubahan dari 6 menjadi 8 itu naik atau mengalami oksidasi dengan kenaikan sejumlah 2. Nah, langkah selanjutnya cara menyamakan reduksi 3 dan oksidasi 2, maka untuk yang reduksi 3 ini kita kalikan 2, sementara yang oksidasi 2 kita kalikan 3. Nah, setelah seperti ini kita tulis ulang. Nah, kita tuliskan dari depan sehingga MnO4 minus kita kalikan 2 ya, 2 MnO4 min. Kemudian untuk C2O4 2- kita kalikan 3. Ini. Kemudian yang di sebelah kanan tanda panah itu MnO2 kita kalikan 2. Dan CO2-nya kita kalikan 3 menjadi 6 CO2. Nah, setelah seperti ini, karena ini bersifat basa atau suasana reaksi itu basa, maka basa itu caranya bukan menambahkan H+, tetapi ditambahkan OH-. Nah, OH- min bersifat mengurangi, berarti kita tambahkan di muatan yang besar. Tambahkan OH- di muatan besar. Nah, besar kecilnya kita tentukan di kiri dan kanan panah. Coba kita hitung yang di sebelah kiri dulu. Ini minus 1 kali 2 berarti minus 2. Yang ini berarti minus 6. Jadi totalnya di sebelah kiri adalah minus 8. Sementara yang kanan itu di kanan atas tidak ada muatan plus minus. Maka bilok muatannya yang kanan itu 0 ya. Karena kita harus menambahkan OH- di muatan yang besar antara min 8 dengan 0 tentu saja besar yang 0. Berarti yang di sebelah kanan kita tambahkan OH- sejumlah berapa? Nah, caranya agar 0 menjadi min 8 berarti ditambahkan berapa OH-? Iya, 8 OH-. Jadi di sebelah kanan kita tambahkan 8 OH-. Nah, setelah seperti ini lalu sama seperti asam tambahkan H2O ya. Langkah selanjutnya terakhir tambahkan H2O. Tetap sama, penambahan H2O di yang kekurangan H ya. Saya tuliskan di sini penambahan H2O di yang kekurangan H. Nah, yang kekurangan H di sebelah mana? Ini yang kiri ya, kekurangan H. Berarti kita tambahkan H2O, tentu saja harus menghitung jumlah H di sebelah kanan itu ada 8. Berarti ini sudah ada 2 kali 4.
Nah, cara mengeceknya juga sama seperti yang asam. Jadi, oksigen di sebelah kiri, O-nya harus sama dengan O di sebelah kanan tanda panah. Nah, di sebelah kiri tanda panah kita hitung dulu O-nya. Ini 2 kali 4 ya, berarti 8. Kemudian kita tambahkan di belakangnya untuk 3 kali 4 di sini berarti 12 ya. Kita tambahkan 12. Lalu kita tambahkan lagi ini 4 kali 1 berarti 4 ya. Jadi total oksigen di sebelah kiri kalau kita hitung itu ada 24. Nah, oksigen di sebelah kanan kalau reaksi ini benar juga harus 24. Kita hitung terlebih dahulu, ini 2 kali 2 berarti 4 ya. Lalu kita tambahkan lagi di sini 6 kali 2 itu 12. Nah, kita tuliskan di sini 12 dan yang terakhir ini 8 kali ya, 8. Nah, sama ya. Berarti total O di sebelah kiri dan O di sebelah kanan sama, yakni 24. Maka reaksi ini sudah betul ya. Nah, untuk soal nomor 4 di sini bersifat basa lagi ya. Langkah yang pertama sama. Tentukan dulu yang berbilok 0. Di sini ada tidak? Ternyata ada. Berarti Zn. Ini adalah unsur monoatomik. Berarti Zn ini kita hubungkan dengan sesama Zn. Apakah jumlahnya sudah sama? Sudah. Nah, kita tentukan Zn di sebelah kanan. Bilok O itu kan min 2. Nah, min 2 kalau kita kalikan 2 adalah minus 4. Berarti bilok Zn-nya lawannya yakni plus 4. Jangan lupa menyambung dengan muatan kanan atas. Kita kurangi 2. Jadi plus 4 dikurangi 2 adalah plus 2. Maka perubahannya dari 0 menjadi plus 2 adalah mengalami oksidasi atau mengalami kenaikan sejumlah 2. Nah, kalau sudah kita hitung tentukan juga yang reduksi. Di belakangnya ada NO3-. Jadi ada 2 jenis unsur, kita pilih yang depan, N-nya. N ini kita hubungkan dengan sesama N. Sudah sama jumlahnya? Sudah ya, 1. Nah, kita hitung oksigennya yang di sebelah kiri dulu ya, NO3-, oksigennya adalah minus 2, kita kalikan 3 berarti minus 6. Maka N-nya adalah plus 6, lawannya jangan lupa sambung dengan muatannya apa adanya, berarti dikurangi 1 sama dengan berapa? Iya, plus 5. Untuk NH3 sendiri, hidrogen itu kan plus 1 ya biloknya. Plus 1 kita kalikan jumlahnya 3, berarti plus 3, maka nitrogennya lawannya, minus 3. 5 menjadi minus 3 itu mengalami penurunan atau reduksi. Nah, turunnya berapa satuan? 8. Nah, sekarang langkah kita selanjutnya adalah menyamakan oksidasi dengan reduksi. Bagaimana menyamakan 2 dan 8 ya? Jadi yang 2 kita kalikan 4. Nah, yang 8 kita kalikan 1. Nah, setelah seperti ini kita tulis ulang ya. Dari depan berarti Zn-nya kita kalikan 4 Zn. Kemudian NO3-nya karena dikali 1 berarti tetap ya, NO3- kita tulis apa adanya. Lalu di sebelah kanan tanda panah, Zn-nya kita kalikan 4 lagi. 4, kemudian di situ ada ZnO22-. Lalu kemudian NH3-nya di sini karena dikali 1 berarti tetap. Oke, nah suasana reaksi di sini dalam suasana basah. Artinya ketika tadi basah maka tambahkan OH- di muatan yang besar. Nah, yang besar yang mana kita hitung dulu. Yang di sebelah kiri Zn-nya tentu saja 0, kemudian NO3-nya min 1 ya muatannya. Untuk yang di sebelah kanan ini min 2 kali 4, berarti totalnya adalah minus 8 ya. Ini min 8, sementara NH3-nya juga 0. Nah, OH- ditambahkan di muatan yang besar. Nah, di antara min 1 dengan min 8, yang besar adalah minus 1. Maka biar supaya minus 1 menjadi min 8, kita harus menambahkan berapa OH-? Iya, 7 OH-. Jadi di sini kita tambahkan 7 OH-.
Nah, setelah itu sama seperti sebelumnya, tambahkan air di tempat yang kekurangan H. Yang di sebelah kiri ini ada 7H, di sebelah kanan baru 3. Nah, yang kekurangan H yang mana? Tentu saja yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan di sini ada H2O ya, agar hanya sama. Kekurangannya berapa? Untuk menjadikan H itu 7 buah, ini sudah ada 3 tadi ya. Harusnya ditambah 4 kan, 3 tambah 4 jadi 7. 4 itu 2 kali 2. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita terakhir tinggal menghitung saja. Menentukan jumlah O di sebelah kiri dan kanan tanda panah harus sama. Jadi O-nya di sini ada 3 ditambahkan 7, berarti ada 10. Nah, untuk yang di sebelah kanan, di sini untuk ZnO2 kan, 4 kali 2 itu ada 8O ya. 8, lalu kita tambahkan yang paling belakang ini 2 kali 1 berarti 2. Jadi total O-nya di sebelah kanan 10. Nah, ketika sudah sama berarti reaksi ini sudah setara. Sampailah kita pada soal nomor 5. Bedanya di soal nomor 5 di sini tidak ada muatan plus minus di kanan atas seperti soal-soal sebelumnya. Jadi perlakuannya nanti memang agak berbeda. Langkah pertamanya masih sama. Yang pertamanya ini tentukan yang berbilog 0. Tidak ada ya di sini, tidak ada. Ketika tidak ada kita mulai dari yang paling depan. Di sini kita dapatkan KMNO4. Ada 3 jenis unsur. Maka kalau 3 jenis unsur kita pilih yang tengah, Mn. Kita hubungkan dengan sesama Mn di sebelah kanan. Nah, ini ada di sini. Sudah sama jumlahnya, sudah sama-sama 1 ya. Kita tentukan dulu bilog Mn di dalam KMNO4. K itu bilognya adalah plus 1. Sementara O itu min 2. Lalu kita kalikan 4. Nah, untuk menentukan Mn-nya yang plus 1 tadi jadi min 1. Untuk O-nya karena min 8 menjadi plus 8. Jadi min 1 plus 8 adalah plus 7. Maka bilog Mn dalam KMNO4 adalah plus 7. Nah, untuk yang di sebelah kanan, hati-hati. Di sini kita menentukan bilog Mn. Berarti SO4 boleh kita anggap satu kesatuan ya. Jadi, kalau melihat ke ion SO4, SO4 itu bermuatan 2 minus kan. Maka Mn-nya lawannya saja plus 2. Oke, plus 7 menjadi plus 2 mengalami penurunan, yakni reduksi. Turunnya adalah 5. Nah, sekarang kita mau menentukan yang mengalami oksidasi. Nah, di sini masih tersisa H2SO4 dan H2C2O4. Kita mulai dulu dari H2SO4. Di sini ada 3 unsur. Tadi prioritasnya ketika dia 3 unsur, pilih yang tengah, S-nya. Kalau S ini kita hubungkan ke S yang mana yang di kanan, ternyata kalau kita lihat dan diamati, S di sini wujudnya kan SO4 ya, di sebelah kanan itu juga SO4 dan di sini lagi-lagi juga SO4. Jadi formatnya tidak berubah, maka bilognya nanti juga tidak berubah. Maka ini kita lewati saja karena nanti bilog S di sini sama semua ya. Kita lewat saja langsung ke H2C2O4. Jadi di sini juga ada 3 unsur, maka kita pilih yang tengah. C kita hubungkan dengan sesama C. Nah, di sini. Apakah sudah sama jumlahnya? Ternyata belum. C yang di sebelah kiri ada 2, yang di sebelah kanan baru 1. Kita kalikan dulu yang kanan dengan angka 2. Lalu kita hitung bilog C pada H2C2O4. H itu bilognya plus 1. Lalu kita kalikan 2. Maka untuk O itu min 2. Kita kalikan 4. Nah, sehingga C-nya kita bisa dapatkan tadi hanya plus 2, nah, berubah menjadi min 2. O-nya tadi min 8, berubah menjadi plus 8, maka bilog C-nya di sini adalah plus 6. Oke. Nah, sekarang yang CO2, oksigen itu min 2, ya, kita kalikan 2 sehingga dia menjadi minus 4, maka C-nya adalah plus 4. Jangan lupa untuk mengalihkan koefisien depan 2 sehingga totalnya adalah plus 8. Maka perubahannya dari 6 menjadi 8 itu mengalami oksidasi atau kenaikan. Sejumlah berapa? Sejumlah 2.
Nah, langkah selanjutnya masih sama dengan yang asam atau basa tadi. Jadi samakan antara reduksi dengan oksidasinya. Nah, di sini untuk yang reduksi, karena 5 kita kalikan 2 ya. Untuk yang oksidasi, karena dia 2 maka kita kalikan 5. Nah, kita kenakan di soalnya, kita tulis ulang saja dulu. Untuk KMNO4, karena dia dikali 2 maka dia akan menjadi 2 KMNO4. Untuk H2SO4, hati-hati dia belum ikut penyetaraan ya. Saya tulis biru karena belum setara. Saya tulis biru, jadi agak di sebelah kanan. Ini H2SO4 belum setara. Nah, kemudian kalau untuk H2C2O4 tadi dikali 5 ya. Jadi saya tulis 5 H2C2O4. Gini. Lalu tanda panah. Untuk K2SO4 juga belum ikut penyetaraan yang reduksi oksidasi. Nah, artinya saya tulis biru juga. Artinya dia nanti harus disetarakan. Kemudian untuk MnSO4. MnSO4 di sini tadi dikali 2 ya. Berarti kita tambahkan 2 MnSO4. Selanjutnya karena tidak muat saya tulis di bawah ya. Untuk CO2 dikalikan 5 berarti 2 kali 5 adalah 10 CO2. Dan yang terakhir H2O juga belum ikut penyetaraan. Nah, ini saya tulis biru. Ada 3 biru di sini, artinya 3 biru ini belum setara. Nah, bedanya dengan yang bersifat asam dan basa tadi, reaksi ini tidak ada muatan dan sudah lengkap ya, termasuk di sini ada suasana asam sebenarnya pada H2SO4, H2C2O4 dan sudah ada airnya. Maka terakhir kita tinggal menyamakan ketiga tempat biru. Langkahnya bagaimana? Cek di 3 biru ini, jadi yang kuning abaikan. Kita lihat saja yang biru ya, ada 3 tempat. Cari unsur yang hanya di 1 tempat saja. Siapa sih? K, ya kan? K ini kan hanya di sini ya. Sementara di tempat lain di 3 biru tadi tidak ada K yang lain kecuali di dalam K2SO4. Nah, letaknya K di sini ada di kanan panah. Maka dia harus menyesuaikan total K di sebelah kiri tanda panah. Di sebelah kiri K-nya hanya ada di sini, adanya 2. Apakah sudah sama? Sudah, artinya sudah setara. Nah, selanjutnya tinggal ada 2 biru lagi di tempat H2SO4 dan H2O. Sama seperti tadi, cari unsur yang hanya ada di 1 tempat di antara 2 biru. S ya, ini kan hanya di sini. Oke, dia di sebelah kiri tanda panah, berarti harus mengikuti total S di sebelah kanan tanda panah. Total S di sebelah kanan, di sini ada 1. Nah, yang ini ada 2, berarti 1 tambah 2 adalah 3. Jadi total S di kanan ada 3. Maka S di sini harus kita kalikan 3. Nah, terakhir kita tinggal menyetarakan di H2O-nya. Nah, kita cek H di sebelah kiri boleh, O di sebelah kiri boleh. Jadi kalau saya mau ngitung yang H saja ya, H di sebelah kiri. Coba kita hitung H di sebelah kiri. Hanya di sini 3 kali 2 adalah 6. Lalu kemudian kita tambahkan yang belakang itu 5 kali 2 itu 10. Berarti total H di sebelah kiri ada 16. Nah, sekarang kita hitung H di sebelah kanan. Di luar H2O tidak ada ya. Berarti ini sudah ada 2. 2 kali berapa agar 16? Iya, di sini harus kita tuliskan 8. Cara ngeceknya masih sama, bahwa total O di sebelah kiri tanda panah itu harus sama dengan total O di sebelah kanan. Kita hitung karena banyak O ini. Ini 2 kali 4 berarti 8. Ini 3 kali 4 berarti 12. Ini 5 kali 4 berarti 20. Jadi kalau kita hitung total O di sebelah kiri tanda panah itu ada 40. Nah, harus sama nih O di sebelah kanan. O di sebelah kanan di sini ada 4 ya. Ada 4. Lalu kita tambahkan lagi yang di bagian belakang. Ini 2 kali 4 itu ada 8. Kita tambahkan di CO2 ini 10 kali 2 berarti 20. Dan kita tambahkan di
bagian paling belakang itu 8 kali 1 itu 8. Nah, berarti ini 8 ditambah 8, 16. 16 ditambah 4, 20. 20 ditambah 20 sama ya, 40. Maka reaksi ini kita nyatakan setara. Nah, cukup mudah bukan? Ini cara metode Bilog. Sampai ketemu pada pembahasan dengan metode setengah reaksi. Jadi penyetaraan dengan metode setengah reaksi. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.